Perkenalkan, nama saya Karisma Melinda Rubintono dengan NIM 241224033 dari jurusan S1 Manajemen semester 2 pagi B. Saya akan menjawab pertanyaan UTS dari mata kuliah pelayanan pelanggan. Saya akan menjawab pertanyaan mengenai 1. Mengapa layanan pelanggan sebagai elemen strategis? Layanan pelanggan merupakan elemen strategis yang sangat penting dalam mempertahankan loyalitas pelanggan serta menciptakan keunggulan kompetitif. Hal ini karena layanan pelanggan yang baik dapat meningkatkan pengalaman pelanggan, membangun hubungan yang kuat, serta menciptakan kepercayaan. Ketika pelanggan merasa dihargai dan didengar, mereka cenderung untuk kembali dan merekomendasikan bisnis tersebut kepada orang lain. Contoh nyata kasusnya di Indonesia yakni perusahaan Gojek. Gojek berhasil membangun brand yang kuat melalui layanan pelanggan yang responsif dan inovatif. Mereka memiliki sistem dukungan pelanggan yang cepat serta efisien. Serta seringkali mereka melakukan survei untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna. Hal ini membantu mereka untuk terus meningkatkan layanan dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 dengan membuat narasi percakapan pendek dan juga beserta ekspresinya. Alur untuk soal nomor 2 yakni tentang telatnya pengiriman barang kacamata di sebuah optik. Pelanggan mengatakan dengan nada yang cukup kesal, "Saya sudah mengatakan dan juga pesan jauh-jauh hari untuk pengiriman kacamata yakni di hari Kamis. Mengapa sudah telat 2 hari tapi belum dikirim? Saya benar-benar kecewa. Padahal saya benar-benar butuh barang itu kemarin." Staf layanan dengan suara tenang dan kontak mata yang sopan menjawab, "Saya benar-benar minta maaf atas keterlambatan ini. Saya mengerti bahwa Anda sangat kecewa dan itu sepenuhnya kesalahan dari pihak kita dan mohon maaf untuk sebesar-besarnya." Untuk verbal yakni menggunakan kalimat yang empatik dan mengakui perasaan pelanggan. Untuk penjelasan nonverbal, nada suara yang lembut, bahasa tubuh yang terbuka, dan anggukan kecil untuk menunjukkan perhatian. Pelanggan masih kesal. "Ini bukan pertama kalinya juga saya mulai ragu dengan pelayanan kalian, karena ini sudah ketiga kalinya." Staf layanan masih cukup tenang, sedikit menjodongkan badan ke depan sebagai tanda perhatian. "Kami benar-benar menghargai masukan Anda. Izinkan saya mengecek langsung status pesanan dan berikan solusi tercepat untuk Anda." Verbal menawarkan tindakan nyata dan cepat. Kontak mata, konsisten, postur tubuh menunjukkan kesiapan untuk membantu. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 yang mengenai keterampilan layanan pelanggan yang paling penting. Dari semua keterampilan layanan pelanggan yang telah dipelajari, saya memilih keterampilan empati. Keterampilan empati adalah yang paling penting untuk dikuasai. Empati memungkinkan staf untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan sebagai pelanggan, sehingga dapat memberikan solusi yang lebih tepat dan memuaskan. Dalam konteks bisnis digital saat ini, penerapan empati dapat dilakukan melalui interaksi di media sosial loh. Misalnya ketika pelanggan mengeluh tentang produk di platform media sosial, staf layanan pelanggan yang empatik akan merespon dengan cepat, menunjukkan pemahaman terhadap masalah yang dihadapi dan menawarkan solusi yang relevan. Misal, di toko seperti Shopee, saya sebagai pelanggan menanyakan
tentang hal-hal yang ada di toko tersebut. Dan sebagai pelayanan, memberikan respon yang cukup cepat mengenai pertanyaan-pertanyaan dari pelanggan dan menjawab dengan nada yang sangat sopan. Empati benar-benar sangat dibutuhkan. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 mengenai kegagalan dalam menyelaraskan komunikasi verbal serta nonverbal. Kegagalan dalam menyelaraskan komunikasi verbal dan nonverbal dapat menyebabkan kesalahpahaman yang signifikan dalam layanan pelanggan. Misalnya, jika ada seorang staf layanan pelanggan mengatakan, "Saya minta maaf," dengan suara yang datar dan tanpa kotak mata, pelanggan mungkin merasa bahwa permintaan maaf tersebut tidak tulus. Contoh nyatanya yakni ketika adanya seorang pelanggan yang mengeluh tentang produk yang cacat dan sebagainya. Namun, staf hanya menjawab dengan kata-kata tanpa menunjukkan ekspresi wajah yang sesuai. Contohnya, "Oh, seperti itu." Hal ini dapat membuat pelanggan merasa diabaikan. Perbaikannya yakni dengan melatih staf untuk menggunakan nada suara yang hangat, menjawab dengan sopan, dan ekspresi wajah yang menunjukkan empati saat berkomunikasi dengan pelanggan. Contoh menjawab yakni seperti, "Mohon maaf, untuk barang yang cacat ini bisa kita bantu Bunda atau Ibu atau Bapak," dengan sesuai lawan bicaranya, agar tidak melukai hati sang pelanggan. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, strategi layanan untuk pelanggan decisif dan ekspresif. Menghadapi pelanggan yang menunjukkan kombinasi perilaku decisif dan ekspresif sangat memerlukan pendekatan yang seimbang. Berikut adalah langkah-langkah komunikasi dan pendekatan layanan yang logis. 1. Dengarkan dengan aktif. Berikan perhatian penuh saat pelanggan berbicara. Tunjukkan bahwa Anda mendengarkan dengan mengangguk dan memberikan umpan balik secara verbal. Tanya pertanyaan yang terbuka. Ajak pelanggan untuk menjelaskan lebih lanjut tentang kebutuhan dan harapan mereka. Misalnya, apa yang Anda harapkan dari produk ini? Apa yang Anda inginkan? Dengan informasi yang jelas dan singkat, pelanggan decisif menghargai informasi yang langsung dan to the point. Sampaikan solusi atau opsi dengan jelas dan juga tunjukkan empati. Untuk pelanggan yang ekspresif, tunjukkan bahwa Anda memahami perasaan mereka. Contohnya, "Saya mengerti bahwa ini sangat penting bagi Anda." Lalu, ajak untuk berkolaborasi. Tanyakan pendapat pelanggan tentang solusi yang Anda tawarkan. Misalnya, apakah Anda setuju dengan langkah ini? Atau ada hal lain yang ingin Anda tambahkan? Dengan melakukan pendekatan ini, Anda dapat memenuhi kebutuhan kedua tipe pelanggan dan menciptakan pengalaman layanan yang sangat positif. Terima kasih, saya Karisma meminta maaf jika ada kesalahan kata yang saya sebutkan dalam
menjawab soal-soal UTS yang diberikan. Terima kasih.